ingin melakukan presentation and negotiation skill dengan program acara magazine show yang berjudul Kuliner Kaki Lima atau KKL. Saya Rifki Muslimin, ada Hairul Habi, Alif Nur Ramadan, Nedio Amri Tulus, Muhammad Dafar Ramadan, dan Muhammad Dimas Nuriksan. Ya, selanjutnya boleh. Ya, di sini ada latar belakang program. Banyak penonton menganggap program televisi merupakan hiburan semata. Namun, sebagai hiburan, program televisi tetap dapat diciptakan dengan nilai tambah yang tinggi, sehingga menjadi hiburan yang bermanfaat bagi penonton. Tidak sekedar sebagai promosi dan iklan gaya hidup yang mengembangkan sikap hidup penontonnya, namun dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi yang menonton. Salah satu cara juga bisa disajikan dalam format magazine show. Magazine show sekarang ini banyak membahas mengenai budaya, destinasi, kuliner yang disatukan dalam bentuk magazine show. Melihat keadaan tersebut, penulis membuat ide untuk membuat suatu format program televisi yang menghibur dan memberikan informasi dalam program magazine show yang berjudul KKL atau Kuliner Kaki Lima. Selanjutnya di sini ada visi dan misi. Visinya ini adalah program acara magazine show ini diharapkan dapat dijadikan sebagai program yang dapat menghibur dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada penonton. Misinya memberikan pengetahuan atau pemahaman mengenai keragaman wisata kuliner kaki lima di Indonesia. Selanjutnya. Ya, slide selanjutnya mungkin bisa dibaca oleh Alif. Tujuan dari program acara televisi KKL Kuliner Kaki Lima diharapkan dapat memberitahu masyarakat tentang macam-macam keunikan kuliner kaki lima di Indonesia. Manfaat program: dengan penonton program acara televisi KKL Kuliner Kaki Lima diharapkan agar khalayak bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai apa saja yang menjadi keunikan dalam keragaman kuliner kaki lima di Indonesia dan bisa membantu perekonomian pedagang kaki lima terus berkembang. Next. Selanjutnya yaitu sinopsis berisi liputan berbagai macam kuliner kaki lima baik tradisional maupun modern yang dipadu oleh host Dimas Nur Iksan. Sebelumnya, tim akan mencari pedagang kaki lima yang bersedia untuk melakukan liputan. Tim akan mengambil gambar mulai proses pembelian bahan baku makanan, kemudian proses pembuatan makanan, dan yang terakhir proses penjualan di lokasi kegiatan tersebut tak luput selalu dipandu oleh host. Kemudian ketika sudah di lokasi penjualan, host mulai menjelaskan singkat ulang tentang makanan tersebut, proses pembuatan makanan, harga makanan, dan di mana lokasi makanan tersebut dijual. Mas, baca. Selanjutnya Dimas Nuriksan. Referensi program penurunan perangi aktualitas stasiun televisi TV yang menjadi referensi audio visual karena kami memiliki kesamaan konsep untuk model tayangnya. Penyajian program tersebut sukses membuat penonton menikmat penyajian gambarnya. Begitu pula dengan konsep idenya dalam tiap episode dengan warna kreatif. Maka dari itu kami memilih Bikin Lapar menjadi bahan referensi kami di program acara KKL Kuliner Kaki Lima. Praproduksi. Dalam tahap praproduksi ini merupakan tahap awal dalam penciptaan sebuah program televisi kami. Karena di tahap ini terjadi
brainstorming, tukar pikiran, yang dimana akan muncul sebuah ide ataupun gagasan dalam program yang akan dibuat. Dalam memproduksi program dokumenter yang berjudul KKL atau kuliner kaki lima. Dalam tahap ini membuat sebuah konsep yang dimana telah menentukan beberapa aspek seperti casting, hunting lokasi, tentukan floor plan yang dimana sebelumnya sudah didiskusikan bersama, penataan kamera, penataan cahaya, dan penata artistik serta kelengkapan yang lainnya. Selanjutnya, Oke, Rabi. Halo, Kak Rabi. Nadi Amri. Produksi 1. Melakukan peliputan. 2. Melakukan pengambilan gambar. 3. Menyelesaikan proses editing. Pasca produksi 1. Evaluasi. 2. Finishing. Praproduksi 1. Menentukan ide, tema, konsep, dan topik acara. Mencari narasumber. Menghubungi narasumber untuk bisa diwawancarai. Observasi narasumber untuk mengolah pertanyaan. 4. Menentukan tempat dan waktu untuk liputan. 5. Menyiapkan alat keperluan peliputan. Deskripsi program. Kategori program, kuliner untuk menghibur sekaligus memberikan informasi kepada penonton tentang keragaman kuliner Indonesia secara lebih mendalam. Jam tayang. Jam tayang yaitu ditempatkan pada hari Sabtu dan Minggu, pukul 11 sampai 12.30. Karena pada jam tersebut biasanya seseorang sedang santai dan sedang menikmati makan siang di hari libur. Netjo. Durasi program. Gantian, Netjo. Oke, saya lanjut ya. Durasi program, segmen 1 durasi 8 menit, segmen 2 durasi 8 menit. Bumper in, opening host, prolog, narasi tentang profil kuliner, menawarkan narasumber dan mencicipi makanan. Bumper out, bumper in, pindah lokasi, mewawancari narasumber dan mencicipi makanan. Lalu dilanjut dengan bumper out, lalu bumper in lagi, pindah lokasi, mewawancari narasumber dan mencicipi makanan. Bumper out lagi, ganti segmen 3, durasi 6 menit. Target audience. Yang pertama umur remaja 13 tahun sampai 17 tahun, dewasa 18 tahun sampai 30 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan wanita. Status ekonomi sosial B, menengah ke atas, C, menengah ke bawah. Format program. Yang pertama memperkenalkan kuliner yang ada di Indonesia. 2. Memperoleh informasi kuliner pada malam hari. 3. Memotivasi khalayak untuk berwirausaha dalam bidang kuliner. Host. Program ini menggunakan satu host pria yang mempunyai kepribadian baik, menarik, ceria, memiliki rasa ingin tahu tinggi, sehingga bisa mengulik informasi secara mendalam. Lanjut, Rifki Muslimin. Sponsorship. Ya, Oke, Nadi Amri. Paket sponsor menjadi bagian dari strategi dalam penayangan program KKL Kuliner Kaki Lima. Sponsor dinilai memiliki peran penting, oleh karena itu kami memilih teh botol, sosro, dan Cimory yogurt drink. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tes yuk. mau nanya, ini kan berarti masuknya magazin ya? Ya. Berarti untuk tempatnya dia bakalan ganti-ganti tiap acara apa gimana? Tiap segmen.
Per segmen acaranya beda. Jadi per segmen tempatnya beda. Ini kali ya benernya. Episodenya. Oh, episode. Nanya episodenya berapa? Per Iya. segmen bisa dua lokasi. Jadi kita ada 8. Berarti untuk anggaran RAB-nya itu termasuknya berarti misalnya beda-beda gitu ya? Maksudnya kayak nggak netep gitu? Apa Ya, nggak gimana? tetap. Kan kita lokasinya ganti-ganti soalnya. Oh iya iya, oke oke, Gimana? Cukup? Sebagai Amik PH. cukup. Untuk talentnya berarti hanya dari pihak pihak sana apa misalnya ada bintang tamu kah atau gimana? Mungkin ada bidang tamu. Ada bintang tamu boleh. Karena sekarang nyari bintang tamu di corona gini agak susah. Jadi kita pakai yang ada aja host. Oh iya iya, oke oke, siap siap. Ya, Amik. Oke, itu aja mungkin. Cukup. Cukup jelas ya. Ya ya. Terima kasih Amik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok untuk materi presentasi and negosiasi skill. Adapun anggota kami yaitu ada saya Mikul Fahmi, Nadila Dwi Astuti, M. Alvin Hakutarik, Dika Widyaningsih, Marcelino Dimas Bagas, dan Melkianus Naben. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan dengan program drama FTP. Adapun untuk judulnya yaitu Mata dan Hati. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan juga saya. Yang pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh Alvin Hakutorik. Dipersilahkan. Ya, latar belakang. FTV merupakan salah satu program acara yang berupa sandiwara, sejenis drama dan sinetron dengan jumlah episode tunggal yang ditayangkan pada televisi nasional dan banyak diminati oleh masyarakat. Berdasarkan pernyataan ini, dapat dikatakan bahwa FTV merupakan program drama yang mampu menarik perhatian penonton dengan mengemas cerita tidak terlalu panjang seperti halnya sinetron. Film televisi yang akan dibuat dalam tugas simulasi TV ini adalah film fiksi yang berdurasi maksimal 20 menit. Film televisi ini berjenis film drama romantis. Berdasarkan pemikiran tersebut, pembuatan film drama televisi yang berjudul Mata dan Hati ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan edukasi tersendiri kepada para penonton. Dan juga menjadi salah satu cara pembuatan film panjang yang menggunakan visual effect dengan mengangkat tema drama film televisi. Maksud dan tujuan program. 1. Tujuan umum, memberikan sebuah contoh kehidupan di masyarakat yang selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang tidak mengetahui dan paham tentang apa yang dilakukan. Kebanyakan orang selalu melihat orang lain dari sisi luarnya saja. Tujuan akademis, untuk memenuhi salah satu syarat tugas simulasi siaran televisi. Selain itu, untuk memenuhi seberapa jauh ilmu yang kita dapat selama di perkuliahan. Tujuan praktisi, untuk memahami dan mengeluarkan apa saja yang sudah dipelajari di dalam kelas dan di luar kelas akademik, sehingga tim dapat menambah pengalaman dalam bidang drama FTV. Referensi pustaka, audio, dan visual. Dalam pembuatan drama FTV Mata dan Hati ini, Cinta dan Rahasia merupakan referensi dari drama FTV Mata dan Hati yang dimana isinya tentu dari isi kisah cerita yang dikemas juga dengan bentuk pengambilan gambar serta pembentukan dan penguatan tokoh di dalam drama tersebut. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh
oleh Marcelo Dimas Bagas, dipersilakan. Oke, dalam deskripsi programnya itu kategori programnya itu kita hiburan, medianya itu kita menggunakan YouTube, format programnya itu drama film televisi, judul program itu Mata dan Hati, durasi untuk program kita itu 20 menit, targetnya itu generasi Z, untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki, dan untuk status ekonomi sosial itu kelas atas, menengah, menengah ke bawah, dan kelas bawah. Untuk karakteristik programnya itu record atau single cam, untuk jam tayangnya jam 14.06. Untuk perencanaan program drama FTV, untuk produksinya itu pembentukan triangle system, pembentukan kru. Triangle membentuk sebuah ide didistribusikan kepada kru. Semua kru mengerjakan lembar kerja dan terbitlah desain produksi. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai ide cerita. Ide cerita dari program ini yaitu seorang gadis yang mendapatkan perlakuan sebelah mata karena penampilannya yang kurang menarik. Adapun film treatmentnya, Dharma FTP ini mencoba untuk menunjukkan rasa sakit akibat perlakuan sebelah mata dari orang sekitar karena mempunyai wajah dan paras yang kurang menarik. Sehingga diharapkan orang yang menonton tidak menilai individu hanya dari wajah dan parasnya saja. Penonton juga diharapkan untuk selalu menerima diri sendiri dan jangan menilai seseorang dari satu sisi. Berikutnya sinopsis akan dijelaskan oleh Nadila Dwi Astuti, dipersilakan. Sinopsis cerita. Tasya adalah gadis yang kurang mengurus wajah dan penampilannya. Sejak SMP, ia selalu dibully dan dipandang sebelah mata oleh teman-temannya. Sejak SMP, Tasya hanya mempunyai satu teman bernama Rangga. Rangga adalah seorang yang tidak melihat Tasya dari fisiknya, tapi dari hati dan kebaikan yang Tasya buat. Pada saat ingin masuk SMA, Tasya ingin mengubah pandangan miring orang-orang terhadap dirinya dengan cara merawat diri dan menjadi murid yang berprestasi di sekolahnya. Seiring berjalannya waktu, Tasya bertemu dengan Ciko, kakak kelas Tasya, yang populer di sekolahnya. Sejak mengenal Ciko, Tasya mulai lupa dengan tujuan awalnya. Bahkan Tasya mulai jarang belajar hingga nilai ujiannya anjlok. Hingga suatu ketika Ciko mengetahui wajah asli Tasya, lalu Ciko meninggalkan Tasya. Setelah kejadian yang Tasya lalui, Tasya menyadari kalau ia telah membuang waktunya untuk hal yang belum sepantasnya dilakukan dan dimulai fokus belajar untuk menanggapi tujuan utamanya, yaitu menjadi juara umum. Target syuting dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 9, 10 Juli 2022. Oke, untuk berikutnya perencanaan program akan dijelaskan oleh Dika Widianingsih. Dipersilakan. Untuk hari pertama syuting 11 scene, hari kedua syuting 10 scene, hari ketiga syuting 14 scene, dan hari keempat syuting 10 scene. Perencanaan program pasca produksi. Peran sutradara dan produser untuk membimbing editor. Membimbing editor bagaimana metaflow pengerjaannya sesuai dengan penulisan naskah. Maka dalam hal ini sutradara dan produser sangat berperan dalam hal mendampingi sampai pada tahap selanjutnya, yaitu screening internal tim program drama FTV. Lalu kami berkontribusikan ke SNTV melalui kepala stasiun. Selesai ya. Terima kasih. Mungkin
Hanya itu yang dapat kami presentasikan. Untuk pertanyaan lebih lanjutnya bisa dipertanyakan sekarang. Terima Oke. kasih. Kelompok Amik, saya ingin bertanya. Kalau ini drama TV gini berapa episode mau dibikin? Kalau untuk yang sekarang mungkin baru 1 episode. Ntar kalau judul atau mungkin program berikutnya mungkin pasti dibanyakin itu episodenya. Tapi kalau untuk sekarang baru 1 episode Oke. programnya sekarang. Kalau untuk budget ini produksinya berapa? Kalau budget yang sekarang kurang lebih 10 juta karena untuk biaya sewa kamera dan bayar talentnya dan mungkin untuk biaya-biaya yang lain kurang lebih 10 juta untuk program yang sekarang. Oke. Kalau untuk sponsor ini nggak ada sponsornya nih drama TV. Untuk sekarang kita lagi buat proposal untuk sponsor, tapi untuk program yang sekarang masih produksi sendiri. Sponsornya belum ada. Oke. Makasih Amik, kelompoknya. Gimana? Ya. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya sudah cukup terjawab ya. Untuk itu, mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.